Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazira Saleh Putri dengan NIM 211020046 kelas 3A Tadris Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kedua ekologi tumbuhan dengan dosen pengampu Bapak Hendra Ladirman, SSI MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep ruang dan habitat dengan subbab yaitu habitat dan niche atau relum. Pengertian habitat. Habitat dalam arti yang sederhana adalah tempat organisme menetap. Habitat adalah area yang memiliki sumber daya dan kondisi bagi organisme untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Thomas tahun 1979 menyatakan bahwa habitat bukan hanya sekedar vegetasi atau struktur vegetasi, tapi merupakan jumlah sumber daya spesifik yang dibutuhkan organisme. Sumber daya ini termasuk makanan, perlindungan, air, dan faktor khusus lainnya yang dibutuhkan oleh suatu spesies untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Jadi, dapat dikatakan bahwa tempat yang menyediakan sumber daya bagi organisme untuk bertahan hidup disebut habitat. Bahkan, daerah migrasi dan koridor penyebaran serta wilayah yang dikuasai organisme saat musim kawin juga dikatakan sebagai habitat. Habitat dapat dikatakan sebagai gambaran lingkungan fisik dalam ruang dan waktu yang ditempati atau berpotensi sebagai tempat tinggal organisme. Kawasan fisik atau abiotik dan karakteristik biologi atau biotik yang berada di sekitar organisme dan memiliki potensi berinteraksi dengan organisme dikenal dengan sebutan lingkungan atau environment. Habitat inilah yang menghubungkan kehadiran spesies, populasi atau individu atau hewan dan tumbuhan dengan lingkungannya. Mitchell 2005 menyatakan bahwa habitat bukan hanya sekedar lingkungan abiotik organisme, tetapi termasuk di dalamnya ada interaksi antar komponen biotik itu sendiri. Oleh karena itu, habitat menunjukkan totalitas lingkungan yang ditempati, populasi di mana di dalamnya tercakup faktor abiotik berupa ruang, media yang ditempati, cuaca, iklim, serta vegetasinya. Pemanfaatan dan seleksi habitat oleh suatu organisme. Habitat digunakan oleh organisme dengan memanfaatkan sumber daya fisik, abiotik, dan biologi biotik. Habitat digunakan sebagai daerah jelajah, perlindungan, sarang, daerah larian, atau kegiatan hidup lainnya. Pengkategorian pemanfaatan habitat seperti daerah larian dan daerah jelajah membagi habitat ke dalam beberapa area sehingga beberapa di antaranya terjadi tumpang tindih pemanfaatan. Leadvaitis et al. Tahun 1996 menyatakan bahwa dalam satu area dapat terdiri atas satu atau beberapa kategori pemanfaatan. Organisme dapat melakukan seleksi terhadap suatu habitat untuk ditempati. Seleksi habitat adalah proses atau perilaku yang digunakan organisme untuk memilih habitat yang sesuai untuk menunjang kehidupannya. Putos 1985 menyatakan suatu habitat diseleksi oleh organisme berdasarkan ketersediaan tempat berlindung, kualitas dan kuantitas vegetasi, daerah peristirahatan, daerah pemangsaan, serta daerah pemeliharaan anak. Kesuksesan reproduksi dan kelangsungan hidup spesies adalah alasan utama yang mempengaruhi suatu spesies untuk memilih habitat. Hilden 1965, Leadvaitis et al. 1996 menyatakan kemampuan untuk bertahan hidup ini diatur oleh faktor-faktor utama seperti ketersediaan vegetasi, tempat berlindung, dan menghindar dari predator. Interaksi organisme juga mempengaruhi suatu organisme dalam memilih habitat, seperti kompetisi dan predasi.
Kompetensi dapat menyebabkan organisme tidak memilih suatu habitat karena adanya keterbatasan sumber daya. Bloch dan Grinnell 1993 atau dapat menyebabkan terjadinya distribusi spesial organisme dalam habitat. Kern 1982. Adanya predator juga dapat mencegah suatu organisme menduduki suatu area. Kelangsungan hidup spesies dan keberhasilan reproduksinya di masa depan adalah kekuatan pendorong yang mungkin menyebabkan organisme mengevaluasi faktor-faktor biotik ini. Kompetisi dan predator dapat menyebabkan organisme memilih daerah berbeda dengan sumber daya yang kurang optimal. Materi yang kedua yaitu relung ekologi atau NIS. Pengertiannya, relung ekologi atau NIS menunjukkan peranan fungsional dan posisi suatu organisme dalam suatu komunitas atau ekosistem tertentu. Odum 1993 menyatakan bahwa relung ekologi adalah posisi atau status dari struktur adaptasi organisme, respons psikologi, dan tingkah laku spesifik. Relung merupakan kombinasi tempat organisme hidup atau habitat, cara organisme hidup atau adaptasi, dan peranannya dalam komunitas. Selanjutnya yaitu tentang konsep relung atau NIS. A. Konsep relung NIS dari Grinnell dan Elton. Kata NIS atau relung pertama kali diungkapkan oleh Roswell Johnson sekitar tahun 1910. Menurut Johnson, relung merupakan tempat yang dikuasai oleh spesies, tetapi Joseph Grinnell lah yang pertama memasukkan konsep relung ke dalam program penelitian dan secara eksplisit menjelaskan relung dari berbagai spesies. Kata NIS diungkapkan Grinnell pada awal tahun 1914 meliputi berbagai hal yang menyatakan keberadaan spesies di berbagai lokasi, termasuk faktor abiotik seperti suhu, kelembapan, curah hujan, dan faktor biotik seperti kehadiran makanan, pesaing, predator, tempat penampungan, dan lain-lain. Grinnell menggambarkan terdapat 4 komponen utama dalam relung, yaitu pertama, tipe makanan yang dikonsumsi. Kedua, pemilihan mikrohabitat. Yang ketiga, sifat fisik dan perilaku saat mengumpulkan makanan. Dan yang keempat, sumber daya diperlukan untuk tempat tinggal dan pembiakan. Yang B, yaitu konsep relung atau NIS dari George Hutchinson. Pada tahun 1957, Hutchinson mengembangkan konsep relung secara lebih lanjut dan memperkenalkan konsep relung ekologi multidimensi atau dimensional hypervolume. Sementara Grinnell dan Elton menekankan kesamaan relung yang ditempati oleh ekologis ekuivalen di berbagai wilayah geografis. Hutchinson menekankan kesamaan relung spesies di lokasi yang sama, cara spesies berkompetensi, serta mempertimbangkan oleh faktor lainnya seperti predasi dan variabilitas lingkungan. Oleh Hutchinson, relung digambarkan dalam ruang variabel lingkungan, biotik dan abiotik. Berdasarkan konsepnya, Hutchinson menganggap setiap kisaran toleransi terhadap satu faktor lingkungan atau kisaran macam sumber daya yang dimanfaatkan spesies sebagai satu dimensi. Persyaratan hidup suatu organisme tidak hanya menyangkut satu atau dua dimensi, tetapi terdiri atas banyak dimensi. Sekian penjelasan dari saya tentang konsep ruang dan habitat. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.